Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Mari kita angkat pujian setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita puji Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan tapi pakai 3 bahasa ya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sama bahasa Inggris. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku. Cintaku dalam
Nah, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak punya gambar nih. Tuh, gambar tangan yang sedang berdoa. Nah, kakak mau tanya nih sama kalian semua. Siapa yang di rumah rajin berdoa? Berdoa mau makan, mau tidur, mau pergi, ataupun melakukan aktivitas yang lain. Nah, pasti kalian semua rajin berdoa ya. Walaupun kalian masih kecil, kalian harus belajar untuk berdoa, karena berdoa adalah berbicara dengan Tuhan dan mendekatkan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar nih tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum itu kita buka Alkitab kita dulu ya, di Matius 6 ayat 1 sampai 15. Kita ulangi ya, di Matius 6 ayat 1 sampai 15. Nah, di ayat tersebut Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah doa yang harus mereka ingat ketika mereka berdoa, yaitu doa Bapa Kami. Nah, supaya kita lebih memahami tentang doa Bapa Kami, kalian simak ya ceritanya. Nah, cerita kita kali ini yaitu Yesus berbicara tentang doa. Apa itu berdoa? Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Mengapa berdoa itu penting? Yang pertama, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, berdoa merupakan ungkapan syukur kita atas apa yang kita miliki. Dan yang ketiga, karena berdoa adalah cara Tuhan untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, Yesus ingin menjadi sahabat baik kita, tetapi seringkali kita tidak meluangkan waktu untuknya. Lalu bagaimana cara kita untuk meluangkan waktu bersama Yesus? Yaitu dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Pada suatu hari ketika Yesus berada di dunia, Yesus seringkali berbicara dengan Bapanya yang di surga. Kadangkala ia harus berjalan mendaki bukit dan berdoa sepanjang malam. Yesus ingin anak-anaknya dan kita semua untuk berdoa juga. Oleh karena itu, Yesus memberikan contoh yang harus kita ingat ketika kita berdoa. Contoh tersebut sering kita dengar dengan sebutan doa Bapa Kami yang terdapat di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kalimat pertama bunyinya, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus memulai doanya dengan menyebutkan nama orang yang diajak berbicara, yaitu Tuhan, Allah Bapa yang menciptakan dunia dan segala isinya. Bagian selanjutnya berbunyi dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskan artinya suci. Nama Tuhan itu suci dan kita harus menyebutnya dengan penuh rasa hormat. Kalimat selanjutnya berbunyi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, pada waktu Tuhan mendirikan kerajaannya, segala sesuatunya sangat indah. Tidak ada dosa, tidak ada kesusahan ataupun kesakitan. Pada waktu kita berdoa, kita meminta Tuhan untuk menguasai segala sesuatu yang terjadi supaya sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, bukan menurut apa yang kita pikirkan. Bagian selanjutnya yaitu doa permohonan. Bunyinya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam ayat ini, Yesus menunjukkan bahwa kita boleh menyatakan kebutuhan kita. Kita semua mempunyai kebutuhan. Kita membutuhkan makanan, pakaian, dan kesehatan. Tuhan memperhatikan semua kebutuhan kita. Selanjutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ayat ini Tuhan mau memperlihatkan kepada kita bahwa kita harus memohon pengampunan Tuhan atas segala kesalahan yang kita lakukan, karena kita hanyalah manusia biasa yang pastinya melakukan kesalahan. Tuhan pasti akan mengampuni kesalahan kita asalkan kita memohon kepadanya. Ayat ini juga menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pasti susah untuk mengampuni orang lain, tetapi
kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jika kita ingin Tuhan mengampuni kesalahan kita ketika kita melakukan kesalahan, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, ayat selanjutnya berbunyi, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Iblis mempunyai banyak cara untuk mencobai kita dan berusaha merayu kita untuk melakukan kesalahan. Tetapi kita tidak boleh menyerah kepada pencobaan tersebut. Oleh karena itu, Yesus menyuruh kita untuk meminta pertolongannya apabila kita dicobai oleh iblis. Dan Yesus pasti akan menolong kita supaya kita tetap kuat. Bagian terakhir yaitu mengingatkan kita supaya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat-Nya, yaitu karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan senang mendengarkan pujian dari kita, karena Tuhan memang layak dipuji. Dan segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Jadi sudah seharusnya kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan untuk kita. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap semoga kalian semua yang ada di rumah bisa belajar untuk menghafalkan doa Bapa kami dan meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari. Karena Tuhan senang apabila kita mempunyai waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, untuk kreativitas kita pada minggu ini, kita akan membuat sebuah tangan yang menyerupai berdoa seperti gambar yang tadi. Nah, kalian bisa tempelkan telapak tangan kalian di selembar kertas. Kemudian kalian jiplak pola telapak tangan kalian. Kemudian di tengahnya kalian bisa tuliskan ayat hafalan kita pada minggu ini. Nah, untuk anak-anak yang balita dan bagita, kalian bisa dibantu dengan orang tuanya. Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saya ulangi ya, di Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, sekarang kita siap untuk berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami mau belajar untuk berdoa dan meluangkan waktu untuk-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Haleluya, amin. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih kami telah mengakhiri ibadah kami, Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau tetap menyertai kami untuk ibadah selanjutnya, Tuhan. Tuhan, sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami selama kami di rumah Tuhan. Terpujilah nama Bapa, yang di dalam nama Yesus Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dadah. Nah, adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.